Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlino Dimawan, NIM 2024 10 2039, mahasiswa Desain Analisis Algoritma kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas 1 pseudocode. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk soal nomor 1 di sini diminta untuk membuat algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Oke, di sini sudah saya buat berupa pseudocode-nya. Di sini adalah algoritma segitiga siku-siku A, B, C. Algoritma untuk memeriksa apakah bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Inputnya berupa integer A, B, C, dan outputnya yaitu true jika bilangan A, B, C merupakan panjang sisi segitiga siku-siku, atau false jika bukan merupakan panjang segitiga siku-siku. Nah, di sini saya sudah menggunakan basic teorema Pythagoras. Di sini sudah ada rumus-rumusnya. Jadi buat percabangan untuk A kuadrat, jika A kuadrat itu C kuadrat min B kuadrat, jika sama dengan, jika benar. Dan kenapa harus dan? Karena di sini logikanya ketiga percabangan ini harus, tiga syarat ini harus dipenuhi untuk bisa dibilang bahwa ABC merupakan sisi dari segitiga siku-siku. Nah, return-nya adalah true. Nah, jika bukan, maka dia adalah false. Berarti bukan merupakan sisi dari segitiga siku-siku. Untuk nomor 1 mungkin sekian saja. Saya lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 di sini diminta untuk membuat algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Oke. Di sini algoritma range max minimal number. Oke. Algoritma untuk mencari selisih bilangan terbesar dan terkecil dalam sebuah array. Input number, input selisih bilangan terbesar dan terkecil. Nah, I di sini adalah number dalam array-nya. Minimal value kita ambil dari minimal dari dalam array-nya. Maka di sini kita menggunakan function untuk min, minimal, agregat, maximal untuk maksimal I. Nah, range ini kita kurangin untuk mengetahui jaraknya atau selisihnya itu berapa. Jadi hanya perlu dikurangi saja. Maaf. Dan in range untuk kita mengetahui apakah dia, untuk mengetahui berapa jaraknya, selisihnya. Jadi untuk nomor 2 mungkin cukup sekian. Saya lanjut untuk nomor ketiga. Di nomor ketiga ini diminta untuk trace isi variabel dari algoritma max element dengan input A, indeks 0, 2, 3, 1, 7, dan 8. Nah, di sini saya ada dokumentasi untuk model desain max value, yaitu di sini mendefinisikan untuk nilai terbesar dari elemen array diberikan. Inputnya adalah array, outputnya adalah nilai terbesar dalam elemen A-nya. Max value-nya adalah A indeks ke 0, di sini adalah 2 ya. Dan untuk I-nya itu sama dengan 1, dan untuk N-nya itu banyak indeksnya, di sini ada 2, 3, 4, 5 min 1, 4. Nah, jika I-nya itu lebih dari max value, artinya A0-nya adalah 2, ketika di sini A0-nya 2, dan I-nya adalah 1, nah A1 di sini adalah 3. Nah, jika 3 itu lebih dari A indeks 0 yaitu 2, maka max value-nya adalah diganti dengan A indeks ke 1 tadi, yaitu adalah 3. Nah, itu nanti berulang-ulang terus hingga I-nya ada di indeks ke-4, itu 8. Nah, nanti max value-nya adalah 8. Di sini saya sudah ada dokumentasi jawabannya. Jadi mengembalikan nilai max value terbesar yaitu 8. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi berulang-ulang terus. Jika ada yang lebih besar diganti hingga mencapai pada nilai terbesarnya. Nah, jadi untuk penjelasannya, jadi algoritma max element itu adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mencari elemen atau nilai terbesar dari suatu data array. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan masing-masing elemen array. Elemen pertama dari array disimpan dalam satu variabel yang nantinya nilai variabel ini akan dibandingkan dengan sisa elemen yang belum diperbandingkan. Jadi ya, jadi mulai dari indeks 0, 1, 2, dan selanjutnya. Nah, jika terdapat elemen yang lebih besar, maka nilai variabel akan digantikan dengan nilai elemen array tersebut.
Nah, begitu seterusnya sampai didapatkan variabel dengan nilai terbesar ya. Sama seperti tadi indeks ke 0 kalah besar dengan indeks ke 1, makanya digantikan oleh indeks ke 1 yaitu 3. Mungkin untuk nomor 4 sudah cukup saya jelaskan. Selanjutnya saya masuk pada nomor 5. Nomor kelima ini diminta untuk trace isi variabel algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Nah, di sini ada matriks indeks ke 0-nya. Ini matriks 2 dimensi ya. Indeks ke 0-nya adalah 26, 57, indeks kedua 4, 22, 49, indeks ketiga 5, 4, 5, 4, 10, dan seterusnya. Nah, di sini ada dokumentasi untuk model algoritmanya. Nah, ini adalah inputnya berupa A matrix, A indeks ke 0, N min 1. Di sini kan ini ada 2, 3, 4, 5, 5 ya. Of real number. Jadi untuk I indeks ke 0 sampai N indeks ke min 2, artinya adalah 3. Maka lakukan J-nya adalah I tadi adalah 0 ditambah 1. Artinya J itu adalah 1 ya. Nah, untuk N-nya tadi adalah 5, min 1 adalah 4. Nah, jika A indeks ke I, J, artinya indeks ke I adalah 0, A indeks ke 0 adalah baris yang paling atas, 265, 26557, dan J-nya adalah indeks 1, yaitu 4224. Indeks ke J-nya adalah indeks yang ada pada kolomnya. Berarti indeks ke J ke 1 adalah 6. Ya. Nah, di sini tidak sama dengan, ini syaratnya ya tadi, A indeks ke J, J itu adalah indeks ke 1, yaitu 42249, indeks ke I-nya adalah 0, yaitu adalah 4. Nah, return false. Jadi, jika tidak sama dengan, maka return false. Nah, di sini untuk else-nya itu adalah true. Dah, di sini saya sudah ada dokumentasi jawabannya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. J-nya itu I, sehingga nilai I-nya itu adalah 0, sehingga nilai J-nya adalah 1. Sebentar. Nah, ini di sini. Nah, A indeks ke 0 itu adalah ini, ya kan? Di A indeks 0-nya. Nah, J-nya itu adalah indeks yang ada dalam indeks ke 0-nya, yaitu J indeks ke 1 adalah 6. Nah, untuk tidak sama dengan A indeks 1, yaitu 42249, dengan indeks ke 0-nya, yaitu adalah 4. Nah, tidak sama dengan artinya dia tidak bahasanya tidak penuh, harusnya tadi ya, isunya itu false gitu. Nah, itu berulang lagi sampai I-nya itu sampai pada indeksnya, itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Sampai indeksnya 4. Nah, mungkin sekian saja dari yang bisa saya jelaskan untuk dokumentasi jawaban ini. Saya lanjut untuk definisi. Nah, oke, untuk definisi algoritma ini harusnya harusnya algoritma Enigma, belum saya ganti, maaf. Jadi untuk algoritma Enigma itu biasanya memang algoritma yang digunakan untuk menginskripsi data berupa string. Jadi begitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tadi nomor 4 agak kurang jelas, saya sekali lagi mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar, jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.